Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mentari Dharma Putri, SPD MPD, dosen tetap pada program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah gelombang dan optik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan kode PPF 416 berbobot 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang diberikan pada mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat yaitu Fisika Dasar 1, sehingga mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan awal terkait getaran, gelombang, dan optik sebelum mengikuti mata kuliah ini. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini mengacu pada CPL program studi yang terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Capaian tersebut dijabarkan dalam CPMK, yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep substantif dasar getaran, gelombang, cahaya, alat optik, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan di bidang teknologi. CPMK itu kemudian diturunkan menjadi 13 sub CPMK dan dipetakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka termasuk evaluasi tengah dan akhir semester. Strategi pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, penyampaian materi dilakukan dengan berbagai metode pembelajaran aktif seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, eksperimen di laboratorium, studi kasus, proyek berbasis masalah, dan metode pembelajaran aktif lainnya. Pada tahap ini bertujuan untuk membangun fondasi konseptual mahasiswa dan keterlibatan awal mahasiswa dalam proses pembelajaran. Pada tahap kedua yaitu interaction atau interaksi pembelajaran, di tahap ini mahasiswa didorong untuk aktif dalam berdiskusi, bertanya, dan menjawab pertanyaan selama proses pembelajaran. Interaksi ini dilakukan secara tatap muka langsung, diskusi kelompok, presentasi, maupun forum diskusi daring jika diperlukan. Pada tahap ini, mahasiswa dilatih untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritisnya, kolaboratif, dan reflektif. Yang ketiga yaitu asesmen atau penilaian dalam pembelajaran. Untuk mata kuliah gelombang dan optik, penilaian terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama tugas harian. Tugas harian ini memiliki bobot sebesar 25%, kemudian kuis yaitu dengan bobot 10%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, dan ujian akhir semester dengan bobot 40%. Penilaian ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain itu, saya juga menggunakan beberapa referensi yang mendukung proses pembelajaran dan penguatan materi gelombang dan optik, yaitu salah satunya yaitu buku Handbook of Optics oleh Michael Bass, kemudian buku oleh Benjamin Crowell berjudul Vibration and Waves, dan buku Douglas Giancoli yang berjudul Physics Principle with Application, serta buku dan referensi pendukung lain. Semua yang terkait dengan mata kuliah gelombang dan optik sudah terangkum di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat diakses oleh dosen maupun mahasiswa di sistem informasi akademik. Demikian pengantar singkat saya terkait mata kuliah gelombang dan optik. Berikut saya sajikan video pembelajaran pada pertemuan ke-10 dengan materi atau topik pembiasan cahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Oke. Semua hadir? Hadir. Oke, hari ini kita sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah, rekan-rekan semuanya, topik perkuliahan kita hari
Ya, silakan Iza. Cahaya itu adalah energi yang dapat dilihat, Bu. Tapi cahaya juga termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik, Bu. Cahaya itu dia bergerak lurus saat melewati medium yang seragam, Bu, seperti udara. Namun saat cahaya berpindah ke medium lain yang berbeda kerapatannya, seperti udara ke air, arah geraknya bisa berubah. Perubahan ini juga disebut biasa. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Liza. Cahaya itu kan secara kasat mata kita lihat itu kan bergeraknya lurus ya. Mungkin bisa saja dia terjadi pembelokan. Jadi mungkin yang lain juga pernah punya pengalaman kan main-main di kolam renang. Terus kalian lihat tuh kolam renangnya dari luar kayaknya oh aman nih, dangkal. Tiba-tiba kalian nyebur, gitu kan. Terus tahu kelelep ya, ternyata kolamnya terlihat kolamnya sebenarnya itu dalam kayak gitu. Nah itu kan juga fenomena yang menarik ya. Ternyata cahaya itu kan karena cahaya tadi ya. Ternyata mungkin karena mediumnya berbeda nih. Tadi ada air, terus tadi di luarnya udara kan. Nah itu tadi terjadi mungkin pembelokan cahaya seperti itu. Nah itu juga menjawab pertanyaan ketiga ya. Mungkin ada yang mau jelaskan lebih jauh yang pertanyaan ketiga pendapat siapa? Silva silakan. Kalau untuk yang contohnya lain itu kayak pensil dimasukin ke air, Bu. Pensil dimasukin ke gelas yang berisi air, jadi seakan-akan pensilnya itu kayak bengkok gitu, Bu. Kayak patah ya? Kayak patah gitu, Bu. Karena itu tadi ada pembelokan cahaya tadi, Bu. Iya, benar sekali. Terima kasih ya jawaban dari teman-teman, sangat bagus sekali. Ya, nah inilah yang akan kita bahas selama kurang lebih 2 jam ke depan, gitu ya. Oke, ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep dasar pembiasan cahaya dan hukum Snellius secara logis dan sistematis. Yang kedua, menggunakan hukum pembiasan cahaya untuk menghitung sudut datang, sudut bias, dan indeks bias berbagai medium. Yang ketiga, nanti kalian akan melakukan eksperimen sederhana ya untuk menyelidiki bagaimana pembiasan pada kaca plan paralel. Nah, ini saya sudah sediakan alat praktikumnya. Nanti kalian buat 2 kelompok saja ya. Keempat, yaitu menginterpretasikan dan menyajikan data hasil percobaan pembiasan cahaya dalam bentuk tabel, grafik, dan kesimpulan ilmiah. Setelah kalian praktikum, setelah kalian bereksperimen, nanti ada satu kelompok yang akan presentasikan hasil eksperimennya, menjelaskan. Kelompok yang satunya akan memberikan tanggapannya. Mungkin jika ada hasil praktikumnya yang berbeda atau yang ya seperti itu. Oke? Nah sebelum itu ini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang konsep pembiasan cahaya. Tadi di awal beberapa sudah menjelaskan mengenai pembiasan cahaya dan fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah ini tadi ya, apabila kita melihat kolam yang airnya jernih, dasar kolam akan terlihat lebih dangkal dari sebenarnya. Tetapi ternyata kenyataannya berbeda ya dari kenyataan. Terus juga kalau misalnya kita melihat ikan di kolam terlihat mudah digapai itu ikan. Pas kita masuk ke dalam, tahu dia nggak di posisi itu ya, ternyata seperti itu. Nah inilah peristiwa dari pembiasan cahaya. Ada peristiwa lain yaitu yang sudut itu apa? Nafis? Kira-kira itu gambar apa ya? Pembiasan pada air hujan. Iya, pada air hujan terbentuk. Iya, fenomena pelangi itu juga dapat dijelaskan melalui pembiasan cahaya. Jadi secara konsep pembiasan cahaya itu adalah pembelokan ya. Tadi kan kalian bilang, berkas cahayanya membelok ketika dia datang dari medium satu ke medium yang lain. Nah itu
bias, sudut biasnya. Kemudian, nah tadi ya, sinar itu tidak semuanya dibiaskan ya. Juga dia ada yang dipantulkan, tapi sebagian ada yang dibiaskan atau diteruskan. Kemudian dari kaca ini kan dia berperan sebagai sinar datang juga untuk medium kaca ke medium udara. Nah ini misalnya kan ininya tadi ya sebagai sudut datang. Kemudian sinar dari kaca keluar ke udara juga akan dibelokkan atau dibiaskan. Di sini adalah R-nya, sudut biasnya. Jadi dari udara ke kaca, kaca ke udara, dia akan mengalami berapa kali pembelokan? 2 kali. Ya, 2 kali pembelokan. Itu. Nah, dirumuskan R-nya itu C/V. Nah, ini persamaan umum dari pembiasan, yaitu hukum Snellius ya. Mungkin kalian juga pernah belajar tentang hukum Snellius. Ini cuma untuk menekankan lebih dalam. Tadi kan yang gambar sebelumnya kemudian ditampilkan seperti ini. Jadi kalau misalnya ada medium yang berbeda, itu medium kita tuliskan simbolnya dengan N. N itu medium. Nah ini medium yang berbeda. Nah perbedaan medium tadi kan sinar datang dari misalnya udara ke air atau udara ke kaca. Sinar itu kan dia mempunyai komponen panjang gelombang, kan dia merupakan sumber cahaya ya. Kemudian dia juga punya kecepatan atau cepat lambat. Ketika masuk ke medium yang berbeda, nilai ini akan berubah ya. Panjang gelombangnya berubah, cepat lambatnya juga berubah. Tetapi nilai frekuensinya adalah tetap. Dia kan sama ya, sama-sama cahaya dengan frekuensi yang sama. Nah untuk hukum Snellius yang pertama itu adalah sinar datang, garis normal dan sinar bias itu terletak pada satu bidang, pada satu bidang data dan ketiganya berpotongan di satu titik, di titik ini. Yang kedua, kalau mediumnya tadi Fauzia, kalau misalnya mediumnya dari udara ke air, udara itu menurut kamu mediumnya lebih rapat atau lebih renggang? Lebih renggang ya. Ke air lebih rapat. Nah, jadi sinar datang dari medium kurang rapat, misalnya udara, ke medium yang lebih rapat, air, dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi dia mendekati di sini, dekat dengan garis normal. Ya, seperti ini. Nah, ini garis normal ya. Jadi sudut biasnya itu kita hitung dari garis normal ke sinar biasnya. Nah, kebalikannya, kalau dia ada dari air ke udara, berarti kan sinar yang datang dari medium yang lebih rapat menuju yang lebih renggang, akan dibiaskan menjauhi garis normal. Materinya ke, nah ini saya akan mengajak kalian bereksperimen. Nanti perumusan ini kita jelaskan kemudian ya. Sekarang kita lakukan eksperimen, boleh duduk di kelompoknya dan dirapatkan mejanya. Ini empat aja. Apa buat ya duduk keliling aja. Boleh kami baca dulu. Kelompok 1 ada 5 orang, kelompok 2 ada 6 orang ya. Jadi boleh. Nah, praktikum kita yaitu mari bereksperimen. Yang pertama tujuannya adalah mengamati arah pembiasan cahaya saat melewati kaca plat paralel. Nah, kaca plat paralel ini dapat digunakan untuk menentukan indeks bias kaca dan menentukan pergeseran arah sinar. Oke. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu kaca plat paralel atau balok kaca,
bias yang keluar. Oke. Terus lagi. Oh iya, yang lain. Satu aja nggak? Satu aja kak? Satu lagi nggak kak? Sudah berapa itu? 20. Praktikumnya sudah kan? Sudah ya. Untuk 1 dan 2. Saatnya sekarang kita presentasi kelompok. Siapa yang bersedia untuk maju? Kelompok Silva. Oke, silakan Silva. Bisa digambarkan ya Silva. Jadi ini hasil untuk praktikum yang pertama yaitu dengan sudut 20 derajat. Untuk yang 20 derajat. Jadi untuk yang pertama ini itu sinar datangnya sebesar segi satunya sebesar 20 derajat. Kemudian untuk R1 dengan I1-nya itu besarnya 10 derajat. Nah, ini untuk praktikum yang ini udah sesuai dengan hukum scenario tadi karena untuk yang dari kerapatan kurang rapat atau dari yang udara ke medium yang rapat seperti kaca ini dia lebih dekat Ya, mendekati garis normal ya. Sedangkan kalau dia dari rapat ke yang renggang itu dia menjauhi garis normal. Ya, sesuai ya dengan prinsip hukum Snellius tadi. Jadi tadi untuk yang I1-nya itu sebesar 20%, kemudian 20 derajat, maaf, untuk R1-nya 10 derajat, untuk D-nya atau ketebalan kacanya itu 1 cm, kemudian sin 1-nya itu 0,34, kemudian untuk sin 2 atau R-nya itu 0,1736. Kemudian untuk N1-nya itu adalah 1. Jadi yang mau dicari itu adalah N2-nya. Di sini menggunakan rumus N1 sin I1 sama dengan N2 sin R1. Jadi N2 sama dengan N1 sin I1 per sin R1. Di mana N2 1 karena masukkan nilainya sin N1 itu nilainya 1, jadi 1 sin 20 derajat per sin 10 derajat, masukkan nilainya yaitu sin 20 dia 0,342 dibagi dengan sin 10 0,1736, hasilnya 1,97. 1,97 ya, itu indeks bias kaca ya. Oke. Dari penjelasan Silva tadi, bagaimana untuk kelompok yang kedua? Apakah ada perbedaan hasil atau mungkin ada perbedaan? Sama hasilnya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu ke Silva? Tidak? Ya. Oke. Terima kasih Silva ya atas penjelasannya. Terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Menjelaskan kembali tadi ya hasil dari praktikum kalian. Jadi kan saya sudah melakukan praktikumnya tadi pembiasan pada kaca tanpa layar. Terbukti ya bahwa sinar yang datang pada kaca itu ketika keluar dari kaca akan terjadi apa? Pergeseran kan? Pergeseran sinar. Ini kan sinar yang datang, ada sinar yang keluar dari kaca. Dia bergeser sejauh T. Ya, ini 0,5 cm. Walaupun bergeser
dari awal itu sudah membahas pembiasan, terus praktikum pembiasan pada kacapan paralel. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya kita dapat tahu kalau cahaya itu bisa dibelokkan. Iya. Baru tadi di dalam korban lampu itu korban lampu nggak dapat kalau kita lihat secara kasat mata. Kemudian Dan sekali lagi bisa kita rasa sebagai kecerdasan ibu saat akuarium, jendela, baru untuk teknologinya bisa kayak teleskop, kamera. terima kasih Nurjana. Nah, untuk kesimpulannya tadi seperti yang Nurjana bilang ya, pertama kan sudah membahas tentang pembiasan. Pembiasan itu kan adalah pembelokan berkas cahaya ketika melewati medium yang berbeda, indeks bias atau kerapatannya. Kemudian pada kacapan paralel tadi pembiasannya terjadi 2 kali, saat masuk dengan saat keluar dari kaca ya. Pertama saat masuk itu cahaya dibiaskan akan mendekati garis normal. Ketika keluar cahaya dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, kemudian yang ketiga, walaupun dia terjadi pergeseran, tetapi sinarnya itu tetap sejajar. Hanya terjadi pergeseran saja. Nah, kemudian penerapan dalam teknologi yaitu pada lensa kacamata, pada mikroskop, pada teleskop, dan lain sebagainya. Jadi dia untuk menghindari distorsi ya. Artinya kan sinar yang masuk itu walaupun dibelokkan tapi dia tetap sejajar, tidak membuat tidak kabur kayak gitu. Itu namanya distorsi. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ini ada sedikit berlatih ada pertanyaan, ada yang bisa menjawab. Soal pertama, sinar datang mengenai sebuah kaca paralel dengan sudut datang 40 derajat. Setelah melewati kaca, arah sinar keluar akan mana kira-kira jawabannya? Liza ya? C. Yang lain? C. Coba kita cek ya. Oke, benar ya. Jawabannya C. Oke, kita sudah sampai di penghujung perkuliahan ya, materi pembiasan cahaya pada